inilah silah fungsinya apa, Bapak Ibu? Tadi kalau isim mausul kata sambung. Menyambungkan apa? Menyambung kata yang sebelumnya dengan penjelasan yang datang setelahnya. Gitu ya. Itulah isim mausul. Alladzi. Nah, kalimat penjelas yang datang setelahnya inilah namanya silah. Telah datang seorang laki-laki yang saya cintai. Ya. Atau a'rifuhu lah. Yang saya kenali. A'rifuhu. Telah datang seorang laki-laki yang saya kenal. Nah, yang saya kenal ini kalimat penjelas. Itu yang namanya silah. A'rifuhu. Iya, a'rifu. Yang saya Kenal. kenal ya. Kalau ar-rajulu ini kita ganti dengan al-mar'ah, Telah datang ar-rajulu. Al-mar'atur rajul ja'al mar'atu alladhi ja'al mar'atul lati ya. iya lati. Ja'al mar'atul lati a'rifuhu. A'rifihi apa a'rifu? Nah, Perempuan kan? ini. Kita lihat penting sini nih. Ja'a al-mar'ah. Jadi kalau rajulnya kita ganti al-mar'ah, perempuan. Ja'al mar'atil lati ya. Lati. Benar, al-mar'ah. Ja'al mar'atil lati. Al-mar'atu. Karena perempuan. Al-mar'atul lati. Atau berarti al-lati. Arifuha menjadi arifu. Arifu menjadi arifuha. Karena lalu domirnya ganti. Arifuha. Jadi silahnya yang mana? Jumlah silahnya yang mana? Arifuha. Arifuha. Betul. Nah, di dalam jumlah silah arifuhu atau arifuha itu ada domir. Domir. Hu sama ha itu. Namanya dalam kaidah namanya aid. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sampai sini. Ustadz, berarti yang a'rifnya itu yang silah, hanya itu yang aid. Betul. Bukan silah itu a'rifuha semua ya Ustadz? Sebenarnya boleh nyebutnya arifuha di dalam jumlah silah. Nah, kalimat ini di dalam jumlah silah ada aid. Nah, berarti kalau gitu arifuha. Tapi kalau mau diurai juga boleh. Gimana urai? Arifu itu silah, haknya itu adalah aid. Biasanya sih nyebutnya semua, Bu. Karena penjelasannya di dalam jumlah silah, kan arifuhan semua berarti. Di dalamnya ada hak, di dalam jumlah silah ada aid. Nah, gitu. Itu arti bahasa Indonesia itu bahasa maaf, masih laki-laki tuh. Oh iya benar, mohon maaf. Perempuan harusnya. Ya. Orang perempuan yang saya kenal. Kalau wanita boleh ya, maksud ya? Boleh wanita. Ya soalnya lebih enak ngomongnya soal wanita. Kalau perempuan kayaknya kok. Saya pernah menggunakan istilah itu dalam sebuah kajian. Yang wanita diprotes sama ibu-ibu. Katanya bahasa yang lebih halus itu perempuan. Saya jadi berubah gitu. Perempuan. Oh gitu. Kalau saya lebih enak ngomong wanita. Jadi boleh perempuan. Ya, terserah lah. Asal kaum perempuannya menerima aja lah.
Gitu. Siapa aja lah. Iya. Nah, meskipun mau wanita perempuan tetap mar'ah bahasa Arabnya ya. Mana? Itulah isi mausul. Coba kita lanjutkan kalau tidak ada kajian tentang isi mausul. Jadi tadi kita ulang sedikit ya. Isi mausul kata sambung. Kata sambung terbagi dua. Ada isi mausul khas, ada isi mausul musytarak. Ya. Kenapa disebut khas? Karena khusus mengenal khusus apa? Khusus penggunaannya melihat dua hal, jenis dan jumlah. Maka disebut khas. Jenisnya ada mudzakkar, ada muannas. Jumlahnya ada mufrad, mutsanna, ada jamak. Kalau isi mausul yang musytarak atau am, yang umum, maka itu isi mausul yang dalam penggunaannya tidak membedakan jumlah dan jenis. Artinya muzakkar boleh, muannas boleh. Itu ya, Bapak ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah akal dan tidak berakal. Coba dari contoh yang tadi nih, ja'arojulu, ja'al maratu, saya akan ganti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu teruskan silahnya. Di dalam jumlah yang ada isi mausul, ada keterangan di belakangnya. Apa? Keterangan itu namanya silah. Boleh nyebutnya silah, boleh nyebutnya jumlah silah, boleh nyebutnya silatul mausul. Nah, kita latihannya Bapak Ibu. Nah, tinggal dilengkapi seperti yang di atasnya, Bapak Ibu. Silakan. Bagaimana kalau al-aulad? Al-aulad ini jamak ya. Al-aulad. Bagaimana kalau al-banat, al-kitab? Silakan. Ada yang sudah, Bapak Ibu? Baik, silakan Pak ditampilkan Bapak Ibu yang sudah. Saya coba Pak Ustaz yang satu dulu Pak Ustaz. Silakan. Coba ya, salah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin yang pertama ja'al auladul ladzi u'rifuhum. Nah, baik, cukup itu dulu. Ya. Oke, Bu Cici coba betul nggak, sama nggak Bu Cici dengan beliau Pak Samsul? Dinyalakan dulu Bun itunya Bun, mikrofonnya. Tadi kalau tidak salah jawabannya beliau Pak Samsul, ja'al auladul ladzi u'rifuhum. Gitu Pak ya? Ladini. Oh. Ya u'rifuhum. Ja'al auladul ladzini u'rifuhum. Ya. Kalau Bu Cici bagaimana? Belum begitu paham Pak Ustaz. Belum, baik. Ya, oke. Bu Rian. Belum Ustaz. Belum? Belum. Belum. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya nih yang bagian mana ya? Boleh lihat di buku ya, buku halaman 44 nih di buku kita nih, Al-Muyassar. Baik, saya coba boleh Ustadz? Ya, boleh Bu, silakan. Iya, yang Gimana? pertama. Ja'al auladul ladzina a'rifuhum. Jadi Ja'al auladu ladzina a'rifuhum. sama Jadi sih. tadi kurang Pak Samsul. Ya. Jadi ladzina. Oh iya, ya. Ya, ladzina. Terus kalimat fiilnya tidak perlu dirubah. A'rifu. Domirnya saya dirubah Pak ya. Oh, nggak usah. Cuma domir. Oh, nggak usah itu ya. Hanya arifu aja ya. Iya betul. A'rifuhum. Gitu, Cuma domirnya ya Ustadz. Humnya domirnya ya. saja yang dirubah. Alladzina. Nomor 2
Al-banat coba. Pak Mul, sudah siap Pak Mul? Dinyalakan mikrofonnya Pak Mul? Belum, Pak. Belum. Belum paham, Pak. Mansyah? Ja'al banatul lazi a'rifuhu. Fuhu. Baik. Masih ada yang kurang ya Pak ya? Ja'al banatul lazi a'rifuhu. Baik. Masih ada yang kurang. Coba saya boleh Ustadz. Boleh silakan. Ja'al Banatu, banatu allalati a'rifuhunna. Iya, jadi bukan alalati, allati. Oh, Gitu ya? allati. Iya, allati a'rifuhunna. Itu lamnya kelihatan double ya, alalati ya. Ya Ustadz. Betul, allati atau allai ya. Nah, kalau terakhir yang di paling bawah nih. Bu Rodia, ayo Bun. Silakan. Ahmilul kitaba ahmilul kitaba allati aufuha. Salah. Arifuha. Baik. Masih ada yang domir yang keliru masih itu domirnya. Domirnya ya keliru ya. Baik, coba kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi coba kita lihat sini. Ja'al auladu, kata karena aulad ini banyak. Jadi alladzina ini ibu-ibu nih kita ganti ya alladzina ini ya. Alladzi kalau alladzi kan untuk satu, kalau banyak pakainya alladzina. Nah, A'rifuhu karena auladnya banyak, hunya diganti banyak orang, hum jadinya ya. A'rifuhum. Tuh begitu tuh. Jamak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini dulu Bapak Ibu? Sakatan Ustaz problem. Gimana? Ustaz, Kosakata Ustaz. Auladu enggak tadi. Nah tuh iya. juga enggak tuh nanti. Silakan. Gimana Bu? untuk menentukan itu jamak atau itunya lihat dari mana Ustaz? Oh gitu benar. Auladu tadi kan itu Untuk jamak. melihat bahwa itu jamak itu dari mana kan gitu ya? Kan aladi satu, aladina banyak. Iya, Nah, aladina banyak. dari kalimat sebelumnya gimana Pak Ustaz? Wah, benar. Jadi Iya. kata aladzi atau aladina ini tergantung kata yang sebelumnya, Bun. Iya. Tinggal arrojulu kan satu nih ya. Tunggal, makanya pakai aladzi. Gitu ya. Kalau apa namanya al-auladu kan banyak nih. Auladu. Gitu. jamak. Nah, banyak. Berarti harus Kalau al-banat satu atau banyak? Banyak. Jamak banyak. Berarti kalau banyak perempuan pakainya apa itu? Aladina. Allati. Gitu ya. Terus a'rifu domirnya apa kalau banyak? A'rifuhunna. A'rifuhunna. Tuh begitu. Ustadz, berarti di halaman 45 itu yang di buku tasdidnya itu di lam yang belakang ya Ustadz? Nomor 45 aja Bunnya. Coba saya cek ya. Ya. Apa namanya tasdidnya di depan emang harusnya nih. Oh, bukan Bukan belakang, lam salah yang belakang. Iya, salah nih, harusnya di depan benar nih, Bun. Allatin. Jadi bacanya gimana Ustaz? Iya, bacanya Allati.
Soalnya itu kan Kalau- ada kalau lam lagi, argumentasi- jadi bingung. Gitu. Aslinya begini nih Bun, tulisnya begitu. Nah, ya kalau itu alati. Nah, kalau tadi Mm-mm. saya bingung bacanya Allah. Gitu. Kalau alati begitu ya. Iya, tulisannya begitu. Dari tulisannya ya, di kitab dari halaman 45 tulisannya alati yang tadi itu. Iya begitu. Tidak pakai Tulisannya tidak emang tidak untuk pakai lam membedakan alif. antara iya nih. Tidak pakai lam alif. Jadi ini kalau tapi tulisannya memang begitu. Bun. Ya, Tulisannya makanya saya tadi bacanya Allah-lati. Iya, benar. Karena tulisannya begitu, jadi Tapi kalau dibuang begini nih, Ya, nggak ada belum. tulisan di Al-Qur'annya begitu. Iya, iya. Mungkin lam yang pertama itu sukun ya Ustaz sebenarnya. Iya. Lam yang kedua yang Gitu fathah. ya. Jadi karena kita bacanya tasdid langsung aja Kayak kalau lam alif lam ketemu lam kan mestinya itu ya. di tasdid. Tasdid emang ya. Iya, kalau hukum tajwid langsung tasdid. Oke. Baik. Ya, ini jadi cara bacanya masalah ya. Alalati ya. Mungkin gimana caranya dia? Karena tulisannya emang begini Tasdidnya tuh, Bun. tasdidnya di lam yang kedua mungkin Ustaz. Oh gitu. Baik. Di situ jadi. Baik, coba ya. Gitu ya. Iya. Oh, baik. Biasanya gitu. Baik, la ta'rifuhunna. Nah, yang ketiga. Bentar Pak Ustaz, mau tanya al-banat itu tunggal apa Iya, jamak? al-banat itu tunggal atau banyak? Al-banat itu jamak, banyak. Nah, kalau jamak di buku ini kan alati itu tunggal. Kalau dua jamak itu pakainya apa itu? Ini kan mu'annas ya, al-banat itu kan mu'annas ya. Apa mudzakkar sih ini? Mu'annas ini di sini. Wanat Dua. al-banat itu wanat. yang 45 paling bawah itu. Oh, pakainya yang lima. Oh iya, alati. Iya, Iya. itu tadi yang lagi dibahas. Iya, Itunya iya. tasdidnya Paham. di mana? Ya, jadi apa namanya? Al-banat itu jamak muannas. Ya. Apa ya? Berarti dia orang-orang yang kan gitu ya. Orang-orang yang. Gitu. Maka pakainya alati atau boleh alai. Al-banat orang-orang yang Alai. Betul. Baik, yang terakhir ahmilul kitab. Jadinya apa nih? Ahmilul kitab. Bapak Nurmansyah, Alkitab itu muzakkar mufrad. Jadinya jadi ahmilul kitab allazi a'rifu. sama dengan nomor 1. Fufu. Sebab kalau alladzi tidak membedakan apakah berakal atau tidak berakal. Ya. Yang penting muzakkar mufrad. Ya, alladzina al-aulad. Alladzina arifuhum. Jal banatul lati arifuhun. Artinya apa Ustadz yang ketiga Ustadz? Yang ketiga apa yang keempat? Orang-orang yang ya paling bawah itu keempat ya, keempat. Ya, saya membawa buku yang saya tahu, yang saya kenal, yang saya saya ahmilu, saya membawa buku. iya. Berarti ini domirnya mustatir. Ahmilu. Iya, benar. Saya membawa buku yang saya ketahui. Yang nggak saya ketahui kagak saya bawa. Itulah apa namanya isim mausul. Coba. tadi al-banat tadi itu orang-orang yang Ustaz nih. Para anak-anak perempuan yang. Oh, para anak perempuan yang. Oh. Ini salah, jaat kurang jaat maksudnya ya, salah ya. Jaat, ibu-ibu mohon maaf Bapak Ibu nih. Jaatil banatu. Gitu. Harusnya begitu ya, ada tak.
Itu menunjukkan bahwa dia muannas pelakunya. Baik. Ja'atil banat. Banat begitu. Ja'atil banat. Allati a'rifuhunna. Anak-anak perempuan yang datang tuh saya kenal. Coba sekarang Bapak Ibu buka ayat kursi ya, ayat kursi. Jadi buka ayat kursi. Tentukan dari ayat kursi apa nih? Isim mausul dan silah. Itu Bapak Ibu. Nah, dulu Ustaz, berarti ayat berapa sih itu Ustaz? Ayat 145. Al-Baqarah 105 ya. Iya. Kursi 255. Kursi 255. 255 ya. Iya, 255 kursi. Cari isim mausul dan silahnya. Silahkan. Bi dan ma itu dihitung. Iya. Jadi bima itu bi sama ma. Berarti dihitung. Ma ini bukan NTB nih, lain lagi. Oh, beda. Pak Mul ada berapa yang ketemu? Bisa ketemu 4 ya, Pak. Isim mausul? Ada 4, Pak. 4. Terus Pak Nur Masyah? 6. Pak Samsul? 5 kelihatannya. Setelah isi mausul carikan ini Bu ya. Carikan apa silahnya. Silahnya. Silah. Isi mausulnya. Ma. Yasfa'u indahu. Ma. Yes. Indahu. Yes. Manzal aja. Ini. Jadi ada batin aja. Ma. Terus Man. 2. Terus Waman. Yang mana? Ya, waman. Ya luma baina itu satu lagi. Ada mabaina. Ma baina benar ini. Ya. Ma baina. Mabaina ya. 1, 2, 3. Baina. Lahu ma fis samawati wa fil manzal inda biizni ya'lamu ma. Berarti ada 5 ya? Wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum. Oh ini dia. Wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum. Ada 6. Ya. Wa ma khalfahum. Khalfahum. Masih Masih adakah yang lain? Sudah ya?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Baik. Kalau isim mausulnya ada 6, maka selanjutnya adalah mana silahnya. Wama fil ard ma fis samawati. Nah, fis samawat dulu nih, fis samawat. Fis samawat itu silah. Terus fil ard. Fil ard itu silah. Terus Allazi yasfa'u. Allazi yashfa'. Yasfa'. Terus Baina aydihim. Terus khalfahum. Terus Syai'in. sya'a. Sya'a. Itu dia Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi yang biru itu isim mausulnya. Yang merah itu adalah silahnya. Apa silah berarti? Penjelas. Aitnya ada yang nggak kelihatan ya Ustaz? Iya betul, aitnya ada yang kelihatan. Memang rata-rata nggak kelihatan nih aitnya nih. Ada sih mandal ladzi yashfa' indahu tuh aitnya tuh. Baik. Wah, kita udah berlatih banyak nih tentang isim mausul. Silakan kalau ada yang tanyakan Bapak Ibu. Sebentar Ustadz, mungkin saya mau tanya ini agak masih ketentuan isim mausul tadi kan ada bahwa dia itu tidak melihat laki dan atau perempuan. Iya. Yang bukan yang musyrikah yang pertama ya Ustadz, yang khos. Iya. Tidak melihat laki dan perempuan. Kedua tidak melihat jumlahnya. Kalau yang mustarok, yang mustarok. Ya kecuali cuma akal dan berakal gitu ya Ustadz. Iya betul. Nah, kalau melihat dari ini yang seperti contohnya yang tidak berakal seperti kitab tadi. Iya. Nah, itu berarti tidak berpengaruh kepada jumlahnya ya Ustadz ya. Maksudnya? Nah, yang tadi saya belum paham ini ciri-ciri dari isim mausul yang musyrik, yang tidak berakal, yang musytaroh. Nah, ini kan dia hanya melihat berakal dan tidak berakal, gitu ya Ustaz? Betul. Iya betul. Tapi kalau untuk jumlahnya berpengaruh juga nggak ya Ustaz? Tidak. Jadi kalau isim mausul yang gabungan, yang umum, yang musytarok, Bapak Ibu, dia tidak memperhatikan jumlah dan jenis. Jumlah dan jenis. Artinya muzakkar muannas boleh pakai ma sama man. Mufrad mutsanna jamak boleh pakai ma sama man. Gitu, Bun. Oh, gitu. Iya, jadi tidak ada persyaratan ya kalau ma sama man, kecuali berakal atau tidak berakal aja. Sekarang kalau gini contoh ibu-ibu sebut ya. Ma atau man nih. Al-waladu man, berakal. Al-kursiyu Ma. Al-kutubu Ma. Al-kitabu Ma. Cucu kutub sama kitab kan jamak tuh. Yang satu jamak, yang satu mufrad. Kan gitu ya. Ar-rajulu Man. Ar-rijalu Man. Ar-rajulu satu, ar-rijalu banyak. Oh ya, paham Ustaz. Ini catatan saya kurang berarti ini hanya untuk yang berakal itu hanya untuk ma dan man ya. Oh iya, baik, kalau berakal itu sama man saja. Kalau alladzi itu khos namanya. Khos ya. Oh baik, itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Sama Bapak Ibu. Ada yang lain silakan. Ustaz, maaf. Iya. Itu di isim mausul di ayat kursi ini illa bima. Ini kan ba nyambung dengan ma. Betul. Tadi kan Ustaz mengatakan hanya man dan ma. Apa ini satu memang sudah harus masuk kepada isim mausul, kan ada sambungannya badan ma gitu loh. Berarti kalau tidak salah tadi Ustaz mengatakan yang berakal dan itu ma dan
man dan ma. Nah, sekarang betul. bimanya itu merupakan jadikan satu kosakata atau memang harus gimana? Kan pengertiannya beda. Baik. Bima dengan ma kan beda. Bima itu dua kata, bi sama ma. Iya. Mima itu min sama ma, min sama ma. Tetap ma-nya isi mausul. Ma-nya itu isi mausul. Jadi apa namanya? 5. Itu 5 itu li-nya huruf, ma-nya isi mausul. Bima, bi-nya huruf jar, ma-nya isi mausul. Mimma, Iya, kan? huruf. Mimma, min-nya huruf jar, ma-nya isi mausul. Jadi tetap isi mausul itu, Pak. Dua kata, jadi nggak bisa makanya tuh kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar dibedakan nggak gambarnya apa tuh warnanya ya? Ya. Yang B-nya hitam. Ya, paham. Supaya bisa, oh ternyata ini wama beda ya hitamnya. Ya. Yang hitam berarti bukan, maknya saja. Tulisan wow dengan mak nggak bisa digabung soalnya. Iya. Itu Pak Samsul, monggo. Yang lain Bapak Ibu? Pak Ustaz, mau menanyakan Pak, itu kalau di manzal ladzi, aladinya itu bukan mausul khas ya? Ya. Am itu am, ya mustarok. Siapa saja. Yang aladinya? Jadi aladinya baru isi mausul yang khas. Khas ya Pak ya. Khas ini. Jadi ada lagi nih, tadi nggak masuk ya? Tadi masuk nggak nih Bapak Ibu hitungan? Belum. Belum ya? Belum. Tadi cuma Belum. ma dan man aja. Berarti kelewat kita. Ada 7 berarti ya. Masa kelewat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Aladinya yang khas. Aladinya khas. Jadi siapa saja orang yang dapat orang itu memberi persatu orang memberi syafaat. Gitu. Siapa saja orang ini alladzi tiap orang ya satu orangnya yang dapat memberi syafaat. Siapa yang dapat memberi syafaat? Enggak ada. Berarti arti zanya aja apa tuh Ustaz? Itu. Manza, siapa itu? Siapa tuh orang yang bisa ngasih syafaat tuh? Kira-kira gitu kalau bahasa kita, Mas. Siapa tuh? Enggak ada. Ketinggalan dari satu. Maka man itu malah terjemahan dalam Al-Qur'annya itu namanya terjemahannya bukan terjemahan lafziyah, bukan terjemahan kata. Maka terjemahannya tidak ada tuh. Gitu. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya. Gitu. Itu terjemahan bahasa Indonesianya ya. Kalau terjemahan aslinya siapa sih? Kalau bahasa kita siapa sih yang bisa? Nah, itu kan sebenarnya kalimat itu dalam bahasa Indonesia saja kan bertanya tapi sesungguhnya menolak ya. Siapa sih yang bisa? Artinya nggak ada yang bisa. Nah, gitu. Jadi kalimatnya bertanya tapi bertanya mengingkari gitu ya. Dengan gitu. Nggak, siapa sih yang bisa ngasih syafaat di sisinya? Nggak ada kecuali Allah. Maka terjemahnya langsung tidak ada yang dapat memberi syafaat. Nanti orang cari tidak adanya di mana ya? Nggak ada itu di situ. Di ayat itu nggak ada tidak adanya. Tapi dari pemahaman man. Gitu. Baik. Ada lagi ya Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke Ustaz, nanya ya, dong. silakan Bu Rian. Itu kan manzalati. Itu kan Ya. aladinya kan mausul. Betul. Terus mannya juga masih mausul juga gitu. Iya, isi mausul juga man itu. Man-nya namanya isi mausul mustarok, alladinya namanya isi mausul khas. Khusus. Ya, makasih. Yasfahunya silah ya. Silah. Jadi kalau yasfa'u silah dari alladzi. Ya. Zalladzi yasfa' silah dari man. Silah dari man. Zalladzi yasfa'. Oh, jadi gabung ya Ustaz? Iya. Bukan za aja ya intinya. Bukan. Kalau za kan satu kata kan jumlah namanya tadi bilang jumlah. Iya. Iya. Berarti udah tetap benar ini. Iya. Luar biasa. Baik. Detail ya, pengennya yang nggak banyak tapi detail lah biar Bapak Ibu. Ya, ayat kursi aja udah bobotnya bukan main dari kosakata ya.
Iya. Iya. Luar biasa. Pentingnya kosakata. Itu baru satu ayat kursi satu loh, belagi Ya. Al-Quran. 6.000-an ayat, subhanallah. Baik, para Bapak Ibu yang muliakan, kita akan lanjutkan ke ini ya, ke tarjamah. Baik, kita sampai pada surah Bani Israil juz 15. Ayat berapa hari ini Bapak Ibu? 81. Ya, 81, Pak. 81 ya. Baik. Kita sudah ada di layar 81. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Baik, kita lihat sama-sama. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Alhamdulillah. Silakan ayat pertama akan dibaca dan terjemahkan. Ya Pak Nurmansyah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dan katakanlah kebenaran telah datang kebenaran telah datang dan kebatilan dan lenyaplah kebatilan. Dan adalah innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti lenyap. Iya. Ya, kebatilan pasti lenyap. Pasti lenyap. Ini meskipun kalimatnya begitu Bapak Ibu, kebatilan pastilah lenyap, kebenaran itu akan datang, tapi kebenaran itu harus diperjuangkan. Hukum sunatullahnya harus diperjuangkan. Apa tuh dibela, diperjuangkan, diusahakan. Kebatilan itu akan sirna, sama harus harus dilawan. Tidak bisa datang tiba-tiba. Kalau kalimat itu lepas daripada usaha sunatullah, ngapain nabi-nabi para susah-susah berdakwah? Gitu. Ngapain para rasul itu gigih? Wah, siang malam berdakwah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah. Yeah. Itu ya. Di antara nabi-nabi itu ada yang diusir, ada nabi itu yang dibunuh. Di antara nabi yang diracun. Kalau ja'al haqq wa zaqal batil itu artinya taken for granted gitu, otomatis. Itu nggak ada nabi-nabi berjuang sampai berdarah-darah begitu. Setelah diperjuangkan barulah kebenaran itu akan muncul. Setelah diupayakan dihapus barulah kebatilan itu akan sirna. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, ada orang mengatakan perhatikan surah Al-Isra wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Udah yang datang, yang benar pasti datang, yang sirna pasti sirna. Yang nggak bisa dibiarkan, harus diusahakan, harus diperjuangkan, dibela, ditolak kemungkarannya.
Nah, itu. Baik, ayat selanjutnya Bu Ria, silakan ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidud zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Baik, terima kasih Bu Ria. Jadi, begitulah bunyi daripada ayatnya. Coba mana yang kata menunjukkan kata penyembuh di situ? Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari ayat Al-Quran itu ada yang fungsinya sebagai syifa. Syifa. Syifa'un lima fi sudur. Obat bagi hati. Lima fi sudur. Nazzil minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi rahmat bagi orang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tidaklah bertambah karena Al-Quran itu bagi orang-orang zalim kecuali tambah kerugi. Kenapa tambah rugi? Ungkap keburukannya, kesesatannya oleh Al-Quran. Ya. Disindir terus oleh Al-Quran. Sakit mereka. Makanya bencinya Al-Quran luar biasa. Yeah. Sedangkan Al-Quran bagi orang mukmin itu obat. Memang ada sedikit yang mengatakan Al-Quran itu obat penyakit fisik. Tapi mayoritas ulama mengatakan Al-Quran itu obat penyakit hati. Yang pengen tentram hatinya baca Quran. Yang penting damai baca Quran. Dengan tadabbur, dengan maknanya, dengan maksudnya. Dengan artinya. Gitu. Jadi ini jaminan Allah gitu. Kalau kita lagi gundah, lagi gelisah, lagi susah baca Quran, justru nggak tenang, ada yang salah tuh. Selanjutnya Bu Nana, selanjutnya. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kepada manusia kesenangan, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Betul. Pada ayat yang tadi dibaca tadi, ayat sebelumnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara wa idza syarru kana ya'usa. Jadi tabiat manusia itu kalau diberikan kesenangan, dia akan lupa kepada Allah, menolak, mengingkari. Ya, wa idza an'ama 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza masahu syarru, kalau ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, banyak yang berkeluh kesah dan putus asa. Itulah tipe manusia, itu tipologi manusia gitu ya.
Kalau ditimpa kesulitan dia akan putus asa. Kalau ditimpa kebaikan, diberikan kebaikan, kadang-kadang lupa. Itu manusia banget begitu tuh. Dalam banyak ayat lain juga banyak disebut begitu. Ya, ketika berdoa kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, dengan tengkurap gitu kan. Pokoknya segala macam dilakukan. Tapi wa idza kashafna anhu dharrah, tapi kalau kesulitannya sudah kami angkat darinya, kami hilangkan darinya, gitu kan? Dia lewat berjalan begitu saja, lupa seakan-akan pernah dulu itu merengek. Itu manusia. Marraka alam yad'una ila dzurrim masa. Dia tuh melenggang dengan sombongnya, lupa dulu dia pernah merengek nangis ketika ditimpa kesulitan kepada saya. Gitu kata Allah. Makanya orang kalau ditimpa sakit zikir mulu ya, di tangannya tasbih mulu. Zikirnya khusyuk. Iya bagus. Itu lebih bagus gitu. Tapi yang lebih kurang bagus kalau sudah selesai jangan lupa itu tasbihnya, zikirnya. Zikirnya nempel di tangan kalau lagi sakit doang. Kalau lagi sehat yang nempel dompet baik. Nggak kober soalnya Pak Ustadz, nggak kober. Nggak kober nih. Ustadz tahu aja. Lupa lagi deh. Ya itu bukan tahu aja, Allah udah bilang begitu. Allah udah bilang begitu. Itu banyak dalam surat Yunus disebut. Yang bilang Allah soalnya. Iya dia. Kenapa? Ya Allah sudah begitu dibuat seperti itu. Maka kita pengen yang jangan begitu supaya ingat waktu susah, waktu senang, ingat Allah. Insya Allah. Apa yang menjadikan orang lupa, Bapak Ibu? 3 hari kalau orang tidak mendengarkan tausiah, nggak mendengarkan kajian, nggak mendengarkan apa, itu akan lupa. Maka pentingnya itu menyisakan dalam seminggu itu paling tidak 2-3 kali. Entah apa, mau dengar dari YouTube kah, mau dengar pengajian di masjid kah, apa, agar hati kita itu nggak mati. Kalau iya berhari-hari tanpa sentuhan itu, tanpa ada ingatan itu, mati hati kita tuh. Apa artinya tuh? Lupa sama Allah. Iya tuh. Baik, selanjutnya ayat selanjutnya nih. Fadhal Pak Samsul. Baik, assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'mal kullu ya'malu ala sakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda ya sabila. Katakanlah kullu ya'mal, tiap-tiap orang yang bekerja ala sakilatihi, atas keadaannya, farabbukum, maka Tuhan kalian, a'lamu bima, lebih mengetahui dengan siapa, yang huwa ahdaba, dia lebih mendapat petunjuk, sabila, yang jalan, lebih mendapat jalan petunjuk. Iya. Baik. Jadi Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad, kul, katakan hai Muhammad, kullun, masing-masing orang itu, ya'mal ala syakilatihi, dia akan berbuat sesuai dengan kemampuannya, tugasnya, gitu ya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, Tuhanmu lah yang akan tahu siapa di antara kalian yang
mendapatkan petunjuk. Gitu. Jadi kita berbuat, gitu ya, kita berbuat sesuai yang kita ketahui, yang kita pahami, yang kita dapatkan, kita pelajari. Ya mal ala syakilatihi. Semuanya orang akan berbuat sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai pengetahuannya masing-masing. Maka jika kita misalkan berbeda di antara muslim, gitu ya, itu kalau perbedaan itu tidak menjadikan salah dan keliru, nggak masalah. Nggak usah membenci pada teman-teman saudara-saudara kita muslim yang hanya berbeda cara ibadah, dan tidak perlu mengklaim masing-masing orang itu yang paling benar. Biarkan saja sepanjang masing-masing biarkan saja. Kalau kita mau mengingatkan boleh, tapi nggak usah memaksa. Nah ini gara-gara begitu, gara-gara beda amaliyah ribut. Ya, beda-beda cara. Padahal lu misalkan gini, ada orang kalau doa iftitah itu Allahumma ba'id baini. Bagaimana? Bagus. Ada yang wajah tu wajhi alilladzi. Itu enggak bagus. Enggak perlu yang Allahumma ba'id baini menyalahkan yang ini wajah tu atau wajah tu wajhi alilladzi fatal samawati wal ardh. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Kalau yang menyalah-nyalahkan wajah tunin dan itu berarti dia ilmunya baru terbatas. Baru taunya ilmunya Allahumma ba'id doang. Kalau ilmunya ba'id doang, Allahumma ba'id doangnya jangan nyalahin yang udah tahu yang lain. Padahal istiftah itu doanya ada banyak Bapak Ibu, bukan cuma itu doang. Allahumma ba'id iya, wajah tu iya. Kan gitu. Allahumma lakal hamd, tabarakasmuk, ta'ala jadduk. Kan gitu, la ilaha illa ghairu illa ghairu. Itu juga doa istiftah. Kan gitu. Jadi banyak doanya, ada macam-macam yang lain. Masih ada lagi yang lain. Nah, itu tahunnya satu, ribut yang lain nyalanya yang lain. Itu yang repot kadang-kadang begitu. Ya, kalau memang kita mantap dengan cara ibadah yang seperti yang mungkin kita dapatkan dari buku dari orang lain, silakan, nggak apa-apa, tapi nggak perlu. Nanti kebenaran, ya. Jadi kebenaran dalam ayat ini, wa huwa a'lamu biman ahdatsa sabila, itu sebenarnya bukan sesama muslim harusnya, Bang. Pada orang kafir. Orang-orang kafir yang menganggap dirinya benar, itu orang-orang yang ngomong tuh semua agama benar tuh. Semua agama benar tuh. Ini lihat aja nanti, ya. Semua agama benar. Bagaimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, semua agama benar, ya coba dong tuh yang ngomong besok-besok setahun jadi Nasrani, coba aja. Kan semua benar. Ya. Yang ngomong tuh besok lagi jadi Hindu gitu, itu terus setahun lagi jadi Buddha kan gitu, setahun lagi jadi Konghucu terus mati di situ kan gitu. Cobain aja nanti. Kalau katanya agama semua benar, kecuali kalau ngomongnya semua agama itu benar menurut penganutnya masing-masing, ya nggak apa-apa. Tapi kita ini ngomong agama lain benar, nah kalau gitu kita ngapain jadi muslim? Repot-repot sholat 5 waktu. Itu ada agama lain yang sholatnya seminggu sekali. Yang bukan sholatnya, ibadahnya seminggu sekali. Gitu aja yang ngikut ke situ. Karena ini Islam menjadi muslim karena pilihan. Karena menganggap ini yang benar, bukan paling benar. Saya nggak setuju dengan kalimat paling benar. Ini yang benar. Beda dengan paling benar. Kalau paling benar yang lain benar. Jadi kalau benar berarti yang lain nggak benar. Nggak benar menurut kita, menurut itu wajar saja. Orang-orang Nasrani juga akan menganggap kita salah. Ya biasa begitu. Tapi bukan artinya kalau menganggap agama lain salah terus kita nggak bisa berinteraksi dengan baik nggak bisa. Bersosialisasi boleh, nggak masalah. Tapi dalam urusan keyakinan tidak boleh dicampur-campur. Nanti akan dipertanggungjawabkan daripada Allah. Ya. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu yang akan lebih tahu siapa nanti yang sesat, siapa yang boleh petunjuk di jalannya. Jadi yang benar yang diridhai Allah ya, Ustaz ya. Iya, yang benar yang diridhai Allah. Surat Al-Maidah ya. Al-Maidah, betul, ayat 3. Terakhir silakan dengan Ibu Rodia ada
Ya. Ayo Bun, baca Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Ruh itu termasukmu diberi pengetahuan hanya sedikit. Udah Ustaz belum? Iya, udah cepet banget. Oh, kecepatan. Ya nggak apa-apa. Pendek kan suratnya Ustaz? Emang pendek. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang hakikat ruh. Katakan hai Muhammad kepada mereka, Allahumma shalli alaihi, bahwa ruh itu urusan Allah. Gitu ya. Dan kalian tidak diberi tahu, tidak diberi informasi tentang ruh itu kecuali sangat sedikit sekali. Ada pengetahuan tapi sedikit sekali. Apa misalnya tuh bahwa ruhnya orang mukmin itu, orang muslim itu nanti akan dicabut dari mulai kaki menuju kepalanya. Itu ya. Itu dia seperti itu. Dan tidak banyak yang tahu tentang hakikat ruh. Karena Allah sendiri mengatakan hanya sedikit aja yang diberitahu. Demikian Bapak yang muliakan bahasan kita tentang surah Bani Israil sampai dengan ayat 85 yang kita baca. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini memberi tambahan pemahaman pengetahuan bagi kita bersama ya, termasuk saya di dalamnya. Itu supaya lebih teguh, lebih mantap hati kita dalam menerima ajaran dan informasi-informasi dari Al-Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak yang muliakan, demikian dan alhamdulillah insyaallah kita ketemu lagi di pekan yang datang. Insyaallah kita masuk mulai jam 8 ya di pesanan yang akan datang. Insyaallah. Insyaallah. Baik, amin amin sama-sama. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.